welcome to Jawara Jawab Santara. Selamat datang teman-teman di episode kedua Jawara Jawab Santara. Kembali lagi bersama saya Nandina Gisni. Yeay. Oke, saya mau mendapatkan satu pertanyaan. Mana sini? Bring me the question. Nice. A few moments later. Min, gimana sih cara daftarin bisnis saya di Santara? Pasti kamu ini ya pengen ekspansi gitu kan, terus kayak ngeliat ya ampun kok bisnis Santara kok cepet banget sold outnya gitu kayak. Gampang banget sebenarnya caranya. Yang pertama tentu saja dan tidak lain dan tidak bukan download aplikasi Santara. Yeay. Bisa download di Play Store dan juga bisa download di App Store. Semuanya ada. Udah? Setelah itu, kalau misalnya kamu sudah mendaftar di Santara atau sudah punya aplikasi sejak lama, langsung aja login. Teman-teman bisa langsung mendaftarkan bisnisnya lewat tombol nih, saya mau daftarkan bisnis. Nah, setelah itu di situ nanti akan teman-teman diberikan data informasi tentang bisnisnya gitu. Bisnisnya apa, terus habis itu udah berapa lama. Ingat, isi harus selengkap-lengkapnya, sevalid-validnya, seada-adanya ya teman-teman ya. Nah, setelah itu, di situ teman-teman harus upload beberapa dokumen. Yang pertama, ada dokumen gambar aktivitas usaha. Yang kedua, ada juga prospektus. Yang ketiga, ada juga link video yang berisi aktivitas usaha. Kayak gimana sih tempatnya gitu. Suasana bisnisnya kayak gimana sih? Operasionalnya kayak gimana sih pengerjaannya. Jadi teman-teman Santara, calon investor ini bakal ngeliat bisnisnya gitu. Bisa dengan jelas tahu, oh kayak gini ya bisnisnya. Oh kayak gini ya lokasinya. Oh rame ya ternyata gitu. Dan juga yang keempat, ada video di mana owner bisnisnya menjelaskan tentang bisnis ini seperti apa dan ekspansinya rencananya mau seperti apa gitu. Gini teman-teman, karena calon investor ini nantinya akan mendanai bisnis Anda, jadi semuanya harus di-package dengan menarik dan so tempting gitu loh. Ngerti nggak? Maksudnya tuh apa ya, teman-teman tuh pas ngeliat tuh kayak wah gila bisnisnya keren banget gitu. Jadi harus dibuat semenarik mungkin, sebagus mungkin, serapih mungkin, dan secantik mungkin. Teman-teman semuanya bisa ngelihat contoh dari semuanya, video, prospektus, gambar, dan segala macamnya bisa dilihat di YouTube-nya Santara ini. Di sini ada banyak video-video penerbit-penerbit yang kemarin-kemarin, itu bisa dilihat di situ dan bisa banget langsung aja diimplementasikan. Bisa disamain aja gitu, standarnya tuh seperti itu. Prospektus juga teman-teman bisa lihat di aplikasi Santara, di penerbit-penerbit yang lama itu bisa dilihat prospektusnya seperti apa. Dan pokoknya kalau misal teman-teman butuh pertanyaan langsung aja tanyain ke customer supportnya tentang kebutuhan dokumen ini. Dan yang pasti dokumen-dokumen ini semuanya harus dipenuhi dan informasinya juga harus benar-benar sama dan detail gitu teman-teman. Nah, kalau semua syaratnya sudah lengkap, profil usaha Anda sudah lengkap, langsung aja klik daftarkan bisnis. Nih. Nah, ini udah selesai nih kan daftar bisnisnya. Terus kira-kira apa yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, di Santara ini ada fitur namanya pre-listing, di mana penerbit-penerbit yang mendaftar ini bisa langsung menaikkan bisnisnya di website Santara gitu. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Jadi sekarang semua bisnis bisa daftar di Santara gitu, tanpa perlu melakukan proses seleksi yang panjang banget dari awal gitu. Karena sekarang kalau misalnya lewat fitur pre-listing, calon investor bisa kasih review, bisa kasih like, bisa kasih komen gitu loh. Bisnisnya sebagus apa sih? Nah, kalau misalnya banyak yang merekomendasikan bisnisnya, maka di papan pre-listing itu akan makin naik gitu. Kayak gini nih, misalnya nih. Ini ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3, yang review banyak gitu kan. Nah, ini nanti yang paling atas gitu misalnya akan langsung dihubungi biar bisa lolos ke tahap selanjutnya dan akhirnya bisa melakukan penawaran saham. Nah, tapi sebelum bisnis Anda masuk ke papan pre-listing, itu akan dihubungi juga dan akan diberikan notifikasi apabila lolos. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak mendapatkan notifikasi, maka mungkin teman-teman harus review lagi apakah bisnis Anda profilnya sudah sesuai dengan prasyarat
Atau misalnya belum, mungkin teman-teman bisa implementasi aja dari video-video atau informasi-informasi yang sebelumnya ada di penerbit yang lama gitu. Itu diimplementasikan aja, diikutin aja teman-teman, karena standarnya seperti itu. Gitu. Nah, kalau misalnya penerbit itu sudah lolos dari papan prelisting, nanti juga akan dihubungi dan akhirnya bisa melakukan penawaran saham. Sesimpel itu teman-teman caranya untuk membuat bisnis. Syaratnya ketika bisnis itu bisa lolos di Santara tuh seperti apa? Bisa langsung lihat juga di aplikasi Santara ya. Di situ semuanya juga ada informasinya gitu. Teman-teman semua yang pengen ekspansi gitu ya dan pengen bisnisnya di-funding sama teman-teman Santara yang ada di sini, boleh banget langsung aja klik ke aplikasi Santara, daftarin bisnisnya sekarang. Sekarang semuanya bisa daftarin bisnis di Santara. Itu tadi adalah jawaban dari teman Santara yang nanya gimana caranya buat daftarin bisnis di Santara. Semoga bisa menjelaskan ya teman-teman. Kalau misalnya kurang jelas dan ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung aja hubungi customer support yang ada di sini. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah nontonin Jawara. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Nandina Agisni. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kritik dan saran juga di komen ya. Dan nanya-nanya juga, boleh banget nanya apapun tentang Santara di komen dan nanti akan aku jawabin di episode selanjutnya. Dadah!